Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ya, anak-anakku, siswa-siswi MAN 2 Cirebon, dimanapun berada, barangkali ada yang di pondok, ada yang di rumah, atau bahkan mungkin ada yang menyaksikan video ini di sekolah. Ya, saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan kekuatan dan semangat dalam menjalani seluruh aktivitas pembelajaran ini. Ya, terlebih dahulu sebelum kita memulai lebih lanjut pembelajaran pada kesempatan hari ini, mari kita sama-sama buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, barangkali kita sudah bertemu selama 1 semester kemarin, tapi saya rasa masih banyak juga yang belum tahu persis siapa yang mengajar mata pelajaran akidah akhlak. Sehingga saya tidak heran kalau salah satu dari kalian ada yang memanggil saya ibu, ya, Bu Yuyu katanya. Padahal jelas saya laki-laki tulen, ya, laki-laki murni. Baik, ya, terlepas dari itu semua, perkenalkan, meskipun 1 semester kemarin kita sudah belajar bersama melalui jaringan online, ya, baik e-learning maupun WhatsApp dan lain sebagainya. Nama saya Yukris Diansa, mengajar mata pelajaran akidah akhlak. Pada kesempatan ini, hari ini adalah, atau video ini adalah pertemuan pertama kita. Ada kurang lebih 6 kompetensi dasar yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Ya, sekali lagi, ada 6 kompetensi dasar yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Nah, adapun kompetensi dasar yang pertama yaitu mengenai akhlak pergaulan remaja. Ya, lebih lengkapnya kalian bisa lihat ya di sebelah. Ya, di sebelah saya ada tampilan. Saya ingin tahu dulu, apakah kalian sudah tahu apa yang dimaksud atau siapa remaja itu? Ya. Apakah kalian merasa sebagai remaja, atau merasa sudah dewasa, atau merasa masih anak-anak? Ya. Kalau kalian merasa masih anak-anak, maka segeralah sadar bahwa kalian sudah memulai masa remaja. Atau kalian merasa sudah dewasa, Pak, Bu, jangan ngatur saya sudah dewasa sekarang. Kalian pun merasa dewasa belum pada saatnya, karena usia kalian ya adalah usia remaja. Ya, secara lebih jelasnya bahwa remaja itu memiliki rentang usia antara 13 sampai dengan 19 tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa remaja itu usianya 13 sampai dengan 24 tahun dan lain sebagainya. Yang pasti ya, berapapun rentang usia remaja yang disepakati oleh ilmuwan dan lain sebagainya, kalian masuk pada kategori usia remaja. Kalau saya sudah tidak lagi remaja, ya, saya remaja pada zamannya dulu, ya. Kalau sekarang sudah bukan remaja lagi, ya. Ya, baik anak-anakku yang saya banggakan, kenapa sih remaja ini menjadi pembahasan penting dalam pelajaran akidah akhlak? Harus kita sadari bersama bahwa remaja hari ini adalah pemimpin di esok hari. Baik kalian suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, 30 atau bahkan mungkin 20 tahun ke depan, kalian akan menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Indonesia itu adalah bangsa yang terlalu besar, ya. Maka pemimpin yang harus dipersiapkan dari sekarang, pemimpin Indonesia yaitu remaja saat ini akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Bisa jadi salah satu dari kalian atau beberapa dari kalian nanti akan menjadi pemimpin Indonesia. Misalkan salah satu dari kalian yang menyaksikan video ini menjadi Menteri Pendidikan, amin ya. Atau mungkin menjadi Menteri Agama, amin juga, ya. Atau bahkan mungkin menjadi Menteri Sosial, asal jangan korupsi kayak yang kemarin, ya. Atau mungkin juga menjadi presiden, tidak menutup kemungkinan semua itu akan terjadi. Maka remaja hari ini jelas akan menjadi pemimpin di esok hari. Persiapkan usia remaja kalian ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan membahas apa tantangan remaja. Remaja itu jelas tadi secara usia dia adalah usia 13 sampai dengan 19 tahun. Tantangannya seperti apa, karakteristiknya seperti apa, maka ini yang akan kita bahas ke depan. Karakteristik remaja sebagai masa peralihan dari usia anak-anak ke usia dewasa, tentunya banyak sekali tantangan dan karakteristik yang ada pada remaja. Nah, ini ada beberapa. Pertama, rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi remaja itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ketika dikasih tahu bahwa misalkan narkoba itu haram, narkoba itu berbahaya, maka justru karena rasa ingin tahunya yang tinggi, tanpa didasari dengan pengetahuan yang bagus atau yang kuat atau yang luas tentang bahaya daripada narkoba itu sendiri, dengan rasa ingin tahu yang tinggi ini justru
terkadang mendorong si anak remaja untuk mengetahui seberapa bahaya si narkoba itu. Maka disinilah diperlukannya bimbingan atau pengarahan dari orang-orang dewasa, terutama dari orang tua, dari guru, dan dari lingkungan sekitar, supaya bagaimana rasa ingin tahu yang tinggi yang dimiliki oleh si remaja tidak kemudian menjerumuskan si remaja ini kepada hal-hal yang salah. Itu karakteristik yang pertama. Kemudian karakteristik yang kedua, remaja biasanya mudah bosan. Ya, saya rasa kalian akan sepakat ya sebagai remaja, karena usia kalian masih usia remaja ya. Saya rasa kalian sepakat bahwa remaja itu biasanya mudah bosan. Hari ini keinginannya A, besok keinginannya B, dan terus saja. Biasanya akan banyak sekali perubahan-perubahan keinginan di usia remaja. Hari ini cita-citanya misalkan menjadi guru. Nah, tiba-tiba besok cita-citanya mau menjadi dokter. Pas ke puskes disuntik merasa sakit, berubah lagi cita-citanya. Ya, orang nggak mau jadi dokter, berubah menjadi polisi cita-citanya. Dan terus, biasanya mudah bosan. Kemudian karakteristik yang ketiga, karena mudah bosan tadi, maka si remaja biasanya menyukai hal yang baru. Ya, menyukai teman baru, menyukai lingkungan baru, dan segala sesuatu yang baru akan disukai oleh remaja. Kemudian, mulai suka pada lawan jenis. Ini biasanya terjadi di fase awal remaja, di usia sekitar 13 atau 14 tahun ya. Kalau usia 19 tahun baru mulai suka pada lawan jenis, saya rasa perlu dipertanyakan ya. Makanya di usia remaja, dalam fikih juga disebutkan sebagai masa akil baligh ya, memulai masa akil baligh. Dalam fikih juga disebut tamyiz, mulai bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang ganteng, mana yang cantik. Kalau tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang ganteng, mana yang cantik, nah ini juga harus diwaspadai. Artinya ada sesuatu yang tidak berjalan dengan semestinya. Karakteristik yang kelima itu sibuk mencari identitas atau jati diri. Biasanya seorang remaja itu ingin dikenal sebagai sesuatu atau sebagai anak yang memiliki kehebatan tertentu misalkan. Ingin disebut sebagai jagoan atau mungkin ingin disebut sebagai juara dan lain sebagainya. Sibuk mencari jati diri. Makanya tidak heran ketika anak usia SD biasanya rajin mengaji, rajin belajar ke masjid, atau bahkan mungkin rajin belajar ke guru privat, tapi memasuki usia remaja di tengah lingkungan yang tidak baik, biasanya mulailah dia berubah, tergantung seberapa bagus lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir, karakteristik remaja itu cenderung suka tantangan. Semakin ditantang, semakin dilarang, maka justru dia akan semakin berusaha untuk melakukan tantangan itu. Ya, baik. Nah, materi kita yang intinya adalah akhlak terpuji dalam atau pada pergaulan remaja. Ya. Bentuk-bentuk akhlak terpuji di pergaulan remaja, yang pertama yaitu menjalin persaudaraan ya, atau ukhuwah. Dalam kaitannya dengan pergaulan remaja, Islam memberi petunjuk bahwa antara laki-laki dengan perempuan diperbolehkan mengadakan pergaulan sampai pada batas tidak membuka peluang terjadinya perbuatan dosa. Islam sendiri adalah agama yang menjaga kesucian. Pergaulan di dalam Islam adalah pergaulan yang dilandasi oleh nilai-nilai kesucian. Dalam pergaulan dengan lawan jenis harus dijaga jarak. Ya, bukan social distancing saja seperti sekarang zaman corona ya. Di usia remaja ini harus jaga jarak dengan lawan jenis karena memang sudah mulai ada rasa ketertarikan satu sama lain. Sehingga tidak ada kesempatan terjadinya kejahatan seksual yang pada gilirannya akan merusak bagi para pelaku maupun bagi masyarakat umum. Nah, dalam rangka menjaga kesucian pergaulan remaja agar terhindar dari perbuatan zina, Islam telah membuat batasan-batasan tertentu. Misalnya, laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Kemudian, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tidak boleh bersentuhan secara fisik. Kemudian yang ketiga, misalkan laki-laki ataupun perempuan tidak boleh mengadakan pergaulan dengan yang dapat menjerumuskan ke dalam perilaku LGBT. Ya, tidak perlu dijelaskan ya LGBT itu apa. Ya, saya rasa udah paham lah, lesbian, gay, biseksual, transgender, ya, jadi penyimpangan seksual. Jangan sampai menganggap bahwa pergaulan dengan lawan jenis dilarang, tapi beranggapan bahwa kalau dengan sesama jenis mungkin
Boleh atau tidak juga. Ya, kita tahu kisah Nabi Lut ya, kaum Sodom itu kemudian Allah turunkan musibah kepada kaum Sodom karena salah satunya terjadi LGBT tadi. Nah, jangan sampai ini terjadi di zaman kita. Nauzubillah. Kemudian, alat terpuji di pergaulan remaja yang kedua itu mengembangkan wawasan keilmuan. Nah, karena kita tahu usia remaja itu adalah usia di mana seorang manusia memiliki puncak-puncaknya memiliki tingkat intelektual. Lalu kalau Bung Karno katakan, beri aku 10 pemuda, maka akan aku goncang dunia. Nah, kalimat itu apa yang dikatakan oleh Bung Karno zaman dulu kira-kira tanya pada diri kita masing-masing ya, tanya pada diri kalian masing-masing, apakah pemuda yang dimaksud Bung Karno itu salah satunya adalah pemuda dengan karakteristik yang kalian miliki? Jangan-jangan kalau sekarang bukan akan menggoncang dunia, ya. Beri aku 10 pemuda, bahkan aku buatkan boy band misalkan. Nah, ini yang bahaya. Jangan sampai pemuda yang dulu digembar-gemborkan atau di brainstormingan bahwa pemuda adalah penegak atau pemuda harapan bangsa, pemuda harapan pemudi dan lain sebagainya. Jangan sampai cita rasa pemuda itu sendiri kemudian berubah. Casingnya pemuda, tapi intelektualnya ataupun dalamannya adalah orang tua. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, mudah-mudahan ke depan ada Habibi yang terbit dari Mandua Cirebon, dari pondok-pondok di lingkungan Babakan Ciberingin. Jadi ini harus mengembangkan wawasan keilmuan. Yang ketiga, ya, harus mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai. Jadi sikap saling menghormati dan menghargai ini yang sering kita dengar tasamuh ya kalau dalam bahasa kitanya atau toleransi. Tapi yang harus digarisbawahi bahwa toleransi juga tidak boleh kebablasan. Kita harus toleran dengan yang seagama atau dengan yang berbeda agama. Toleran dengan yang seagama dalam hal apa? Ketika terjadi perbedaan-perbedaan fikih misalkan, terjadi perbedaan-perbedaan pendapat dalam masalah furu'iyah, dalam masalah-masalah cabang yang tidak berkaitan dengan hal-hal yang pokok dalam agama, maka itu harus kita berikan toleransi. Jangan mentang-mentang misalkan kita biasa kunut, kemudian teman kita tidak melakukan kunut, kemudian kita menuduh yang tidak kunut itu sebagai Wahabi misalkan, atau sebagai orang dengan ciri khas dengan ciri tertentu misalkan. Nah, ini kan sikap yang tidak toleran. Atau sebaliknya, misalkan kita tidak terbiasa kunut, kemudian kita menemukan teman kita yang kunut. Gara-gara teman kita kunut, kita tidak kunut, kita kemudian mengatakan si teman yang kunut itu, oh ini ahli bid'ah, ahli neraka. Ini pun sesuatu yang salah. Artinya tidak adanya toleransi dalam hal keyakinan seagama. Kalau kita sudah bisa menjaga toleransi dengan orang yang seagama, dengan teman-teman kita yang seagama, maka toleransi itu kita tingkatkan kepada orang-orang yang berbeda agama. Orang yang berbeda agama itu seperti apa? Ya mereka yang non-muslim. Jangan mentang-mentang kita Islam, kemudian kita fanatik dengan keislaman kita, kemudian kita mengatakan, kamu orang Kristen, kamu orang Nasrani, Hindu, Buddha, dan sebagainya, kamu tidak punya kapling di akhirat, kamu masuknya ke neraka. Tidak bisa seperti itu. Kalaupun betul dalam keyakinan kita seperti itu, tidak harus kita ucapkan di depan saudara-saudara kita yang non-muslim. Bisa jadi mereka sekarang non-muslim, tapi dengan kelembutan yang mereka lihat dari kalangan umat Islam, tiba-tiba mungkin sekian tahun yang akan datang, atau sekian saat yang akan datang, Allah berikan hidayah kepada mereka, dan mereka menjadi seorang muslim yang lebih taat dari kita. Jadi kita sebagai seorang muslim pun jangan merasa bahwa kita orang yang paling suci. Pada hakikatnya kita menjadi seorang muslim kan muslim turunan. Ya, diakui ataupun tidak, kita menjadi seorang muslim ini adalah muslim turunan, bukan muslim yang dihasilkan dari perjuangan. Bisa jadi saudara-saudara kita yang non-muslim yang kemudian masuk ke dalam Islam, mereka perjuangannya jauh lebih besar daripada kita yang hanya muslim turunan. Jadi kita menjadi seorang muslim itu sebetulnya adalah anugerah atau nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yang tentu ini juga harus kita syukuri. Ya, jadi ini toleransi ya, karena tadi kembali ke poin 1 juga bahwa ukhuwah itu kan yang kita kenal ada 3 ya. Ada ukhuwah Islamiyah, ya, yaitu persaudaraan dengan sesama muslim. Biar berbeda agama, biar berbeda bangsanya, biar berbeda rasnya, biar berbeda kulitnya, biar berbeda asal usulnya, selama dia memiliki keyakinan terhadap kalimat syahadat,
syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia adalah saudara kita sesama muslim. Inilah ukhuwah Islamiyah. Dan juga kan ukhuwah wataniyah, ya. Biar berbeda agama, biar berbeda ras, biar berbeda asal usul, selama dia meyakini tentang Undang-Undang Dasar 1945 dan meyakini sebagai bahwa Pancasila sebagai dasar negara, ya, maka itu pun adalah saudara kita, ya, yaitu ukhuwah wataniyah, saudara dalam ikatan berbangsa dan bernegara. Dan juga yang terakhir yaitu ukhuwah syariah atau ukhuwah insaniyah. Ya, kalian sudah paham lah, insyaallah anak pondokan sudah paham semua. Ukhuwah basyariah yaitu selama dia wujudnya manusia, memiliki akal, pikiran, dan peradaban seperti manusia, maka dia adalah saudara kita manusia. Dan yang keempat, bijak dalam menggunakan media sosial. Ini tantangan yang cukup berat, ya. Tantangan yang cukup berat di kalangan anak muda sekarang di usia remaja, apalagi yang suka main video-video TikTok dan lain sebagainya. Aduh, naudzubillah, ya, jangan sampai permainan-permainan seperti itu kemudian melalaikan kita kepada perbuatan-perbuatan, mengakibatkan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar norma, yang pada akhirnya tidak sedikit kan orang yang masuk penjara gara-gara jempolnya itu tidak bisa sabar, tidak bisa terkontrol. Kalau dulu dikatakan bahwa mulutmu harimaumu, sekarang sudah tidak mulut lagi, ya, tidak hanya mulut lagi yang menjadi harimau, jempolmu harimaumu. Ya, banyak orang yang masuk penjara gara-gara jempolnya salah mengetik, gitu ya. Atau mungkin tanpa sadar, iseng-iseng dan lain sebagainya. Ya, baik. Berikutnya adalah dampak positif akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Kenapa sih usia remaja itu harus melakukan hal-hal positif dan sebagainya? Yang pertama, berharap atau bertujuan untuk menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Yang kedua, menumbuhkan sikap mandiri. Dan yang ketiga, menumbuhkan sikap tanggung jawab. Ketiga poin ini adalah menjadi bekal bagi seorang remaja ketika di suatu saat nanti dia menjadi seorang pemimpin. Karena remaja yang kuat hari ini akan menjadi pemimpin yang hebat esok hari. Artinya kalau sekarang kalian tidak mempersiapkan diri sebagai remaja, maka tunggu 20-30 tahun yang akan datang bisa jadi kita akan dijajah oleh bangsa-bangsa yang lain. Ya, kemudian ini membiasakan akhlak terpuji pada pergaulan remaja. Ini saya hanya mengingatkan saja karena saya rasa dan positive thinking kalian sudah melakukan ini semua. Yang pertama harus menutup aurat, kemudian menjauhi perbuatan zina, kemudian mengajak untuk berbuat kebaikan, kemudian mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat, kemudian juga tawadhu pada yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, dan yang terakhir santun dan rendah hati. Ya, baik anak-anakku, setelah pemaparan yang singkat tadi, mudah-mudahan materi kita hari ini memberikan manfaat bagi kita semua, terutama bagi kalian sebagai siswa-siswi Man 2 Cirebon, ya. Mudah-mudahan pembelajaran yang singkat, sederhana, dan dengan dipersiapkan video seperti ini juga saya amatiran, ya. Mohon maaf bagi kalian yang biasa main YouTuber barangkali yang sudah kelasnya pro, ya. Kalau saya masih kaleng-kaleng nih bikin video seperti ini. Jadi silahkan, boleh kalian tulis komentar di bawah, ya. Nanti tulis komentar di bawah, bagi yang berkenan boleh like, juga boleh subscribe, ya. Subscribe itu katanya gratis, ya. Saya baru memulai, jadi silahkan. Ya baik, demikian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini memberikan manfaat bagi kalian yang ada pertanyaan-pertanyaan, boleh di komentar channel YouTube, atau boleh juga komentar via menanyakan via WA, atau bahkan di e-learning, saya persilakan. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.